Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Sekurang-kurangnya yang mudah disebut adalah karunia dan nikmat berupa usia, kesempatan, sekaligus kesehatan, dan karunia dan nikmat yang lebih besar daripada itu berupa iman dan taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terakhir membahas tentang bab salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pembahasan penting dalam kaitannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kelonggaran bagi umat Islam pada waktu itu untuk mengekspresikan, menunjukkan kegembiraannya di dalam hari raya tersebut. Namanya hari raya gitu ya. Bahkan yang menarik adalah Rasulullah SAW membolehkan jariyah atau pembantunya Aisyah radhiyallahu anha untuk ikut berdendang. Aisyah sendiri diperbolehkan oleh Rasulullah SAW melihat orang-orang kulit hitam yang biasanya juga senang-senang. Orang kulit hitam pada masa Nabi SAW itu banyaknya adalah budak. Banyaknya adalah orang yang tidak merdeka. Nah, di hari Idul Fitri atau Idul Adha mereka itu mengekspresikan kegembiraannya dengan bernyanyi, bergembira ya. Kalau bahasa Indonesianya berjoget. Cuma saya khawatir juga nanti kalau menggunakan kata joget dalam terminologi orang Indonesia, dalam istilahnya orang Indonesia, akhirnya yang terbayang itu jogetnya artis gitu kan. Yang terbayang itu nyanyinya kayak nyanyi artis kan gitu ya. Nah itu nanti ini yang memang sulit untuk pilah-pilah gitu ya. Mengapa demikian? Karena ekspresi kegembiraan dalam bentuk seni dan kebudayaan, dalam bentuk nyanyian dan lagu ya,
itu campur antara yang boleh dan tidak boleh. Secara asal hukumnya berdendang, ya boleh. Jadi Rasulullah SAW datang ke Madinah disambut dengan nyanyian, gitu ya. Meskipun dalam bahasa kita itu duduk lagu, tapi dalam ya karena mereka itu nggak mungkin nyanyinya bahasa Indonesia kan, mereka itu ya bahasa Arab. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina, kan begitu ya. Itu sudah ekspresi kegembiraan, itu sudah nyanyian gini wow. Nah, dalam perkara-perkara yang boleh itu, jangankan dalam perkara yang boleh, dalam perkara ibadah saja setan bisa masuk, dalam perkara yang boleh juga lebih bisa masuk, gitu ya. Oleh karena itu perlu kehati-hatian, perlu kecermatan. Mau menyatakan haram, Nabi membolehkan. Tapi mau menyatakan oh boleh-boleh saja, wah kok mari ngono sing diundang konser kan gitu kan. Nah, itu kan. Aisyah radhiyallahu anha, ada orang bergembira dalam hari raya Idul Fitri dengan nyanyi, dan nyanyinya mereka kan bersyair, itu lagu itu kan liriknya kan syair, gitu kan. Aisyah kepingin nonton, dibolehkan sampai oleh Nabi. Bahkan Nabi sampai mengatakan ketika sudah agak lama, apakah sudah cukup? Apakah sudah puas? Sampun, ya sudah kalau gitu pergi saja. Nah cuma untuk ngatur itu kan, itu perlu kematangan. Bukannya itu tidak mengundang ketidaknyamanan, bukannya itu kok kemudian jadi bebas-bebas saja. Abu Bakar merasa tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Mosok ngungkapno syukur seneng hari raya aja sampai begitu. Kata Abu Bakar, ini ngundang setan, nah, gitu kan? Ngundang setan. Rasulullah menjawab, ya, memberi komentar pernyataannya, apa namanya? Nah ini pernyataannya Abu Bakar ini, li ta'lama yahudul Madinah anna fi dinina fashatan, anna fi dinina fashatan, inni bu'istu bihanifiyatin samhah. Jadi Nabi memberikan kelonggaran itu supaya orang Yahudi Madinah itu tahu bahwa dalam agama Islam itu yo gak metenteng tok, gitu loh. Di situ ada kelonggaran fashah, ada kelapangan. Ini bu'istu, kata Rasulullah SAW, sungguh saya diutus bihanifiyatin, dengan agama yang lurus, akidah yang lurus, tapi juga samhah, longgar, luwes. Abu Bakar kan maunya kan iki opo ae ngundang setan, begitu kan? Ada benernya. Kalau nggak bisa ngontrol, wah iso diisi ngono terus kan, gitu ya. Idul Fitri itu. Nah, begitu. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala umat wasaton. Ya, umat pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baik. Ya, makna wasaton itu nanti banyak sebenarnya ya. Tapi intinya dalam kaitannya dengan apa namanya, bagaimana mengekspresikan kegembiraan di hari Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah SAW memberikan kelonggaran. Ya, wong hari raya, namanya hari raya kok serius toh. Hari raya itu ya seneng. Ya,
Cuma itu tadi, bagaimana melakukan self control, kontrol diri. Ya, itu tentang poin kemarin tentang bagaimana berhari raya itu ya. Jadi saya ulangi, ini menjadi penting. Saya khawatir, oleh joget-joget, nyanyi-nyanyi, kok akhirnya pungkasan yang ngundang biduan, kan repot gitu tadi ini. Salah saya, kan gitu ya. Gitu. Memang ya berhadapan dengan masyarakat itu kan kadang simpel, oleh kemudian kan repot gitu. Jadi harus dilihat. Tapi ngomong nggak boleh, prakteknya nanti Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada Aisyah. Delok wong nyanyi karo joget, tapi dilihat dia jogetnya orang kulit hitam, jogetnya orang Arab ini. Nah, jinjing-jinjing Melayu ngono iku ya. Engko sing ditekakno biduanita teko macam-macam. Kan repot gitu. Nah, itu yang ini ya. Perlu saya ulangi lagi supaya tidak salah terima, tidak salah paham gitu ya. Baik, itu tentang Idul Fitri dan Idul Adha yang terakhir kita bahas kemarin. Baik, tentang takbir dan sebagainya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu rukun Islam yang ketiga. Ya, syahadat, sholat, dan sekarang zakat gitu ya. Ketiga atau keempat itu biasanya ketukar-tukar gitu ya. Sebenarnya tidak masalah. Apakah zakat dulu, apakah puasa dulu gitu ya. Karena di sini dibahas tentang zakat dulu. Az-zakah. Sekarang kita masuk bab zakat. Nah, ini yang agak penting barangkali menjadi perhatian kita, karena sesungguhnya potensi di Indonesia itu cukup besar. Nanti kita bahas itu ya. Kita coba baca dulu pembahasannya di dalam Fiqhus Sunnah kali ini. Az-zakah. Yang pertama, ta'rifuha. Pengertiannya, definisinya. Az-zakatu ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Wa summiyat zakat lima yakunu fiha min rajail barakah wa tazkiyatin nafsi wa tanmiyatiha bil khairati. Zakat itu adalah sebutan, istilah untuk apa saja harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dikeluarkan kepada orang-orang fakir. Napa wong fakir tok? Mboten. Ya, fakir itu kalau diartikan dari sisi bahasa adalah orang yang butuh, gitu ya. Wa summiyat zakat, dan dia dinamakan dengan zakat. Lima yakunu fiha min rajail barakah, karena di dalamnya itu ada harapan keberkahan. Barokah itu sesuatu, ya barokah nopo maneh kan gitu kan. Zakat itu disebut zakat karena di dalamnya orang berharap barokah. Nah, barokah nopo mali. Barokah itu adalah kebaikan yang terus bertambah ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enten berkat kan berarti oleh tambahan. Nggak apa-apa, dalam bahasa Jawa disebut berkat ya. Jadi tambahan kebaikan. Jadi disebut dia zakat karena di dalamnya ada harapan memperoleh tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebut dengan zakat karena di dalamnya ada wa tazkiyatun nafs, itu membersihkan jiwa. Disebut dengan zakat karena di dalamnya ada tanmiyatiha bil khairat, dia tumbuh bersama banyak kebaikan-kebaikan lain. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang tumbuh daripadanya. Kata zakat itu ma'khuzah minaz zakat wa huwa nama. Jadi kata zakat itu diambil dari kata zakat yang artinya nama, tumbuh, cukul. Wa taharah, bersih, suci. Wal barokah, dan ada barokahnya, gitu ya. Mboten sekedar cukul tok, tapi nggih bersih, dan itu juga ada barokahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Napa artinya? Ambillah wahai Muhammad. Jadi ada perintah Allah ini kepada Nabi. Artinya itu nanti yang punya kewenangan untuk mengambil itu memang mereka yang diberi kekuasaan, gitu ya. Khudh, ambil Muhammad, min amwalihim, dari harta mereka. Harta mereka sinten? Hartanya orang-orang beriman. Shadaqah, sedekah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada ungkapan sedekah, itu maksudnya adalah zakat. Ambillah dari harta mereka wahai Muhammad sedekah, harta zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum, itu akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, berdoalah Muhammad ya kepada mereka, untuk mereka. Inna sholataka, sungguh doamu itu sakanul lahum, akan menjadi ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi fungsinya yang disebut secara tegas di sini adalah tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan. Napa bedane tutahhiruhum ambek tuzakkihim? Kita sudah membahas sebelumnya bab toharoh ya. Bab toharoh itu bab apa? Bersuci. Loh, kok ini artinya membersihkan? Toharoh sama tuzakkihim sama zakat artinya sama sebenarnya. Cuma toharoh itu lebih sering dipakai untuk membersihkan badan ya. Sementara kalau tuzakkihim membersihkan jiwa, gitu ya. Itu bedanya. Oleh karena itu nanti ada zakat badan, ada zakat harta. Baik, itu. Wahya ahadu arkanil islamil khamsah, zakat itu salah satu rukun Islam yang 5. Wa qurinat bis sholati fisnataini wa thamanina ayah, dan selalu digandeng dengan perintah sholat atau dengan kata sholat di dalam Al-Quran sebanyak
isnatain wa tsamanina ayat, 82 ayat. Jadi kata zakat itu gandeng terus kata sholat di dalam Al-Qur'an jumlahi 82 kali. Tentu saja ini punya makna. Ya. Maknanya itu ya kewajiban utama umat Islam setelah sholat tentu saja adalah zakat. Sholat hubungannya dengan Allah, zakat nanti hubungannya kebaikan dengan manusia, gitu ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Wa qad faradahallahu ta'ala bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummati. Zakat itu fardu. Zakat itu hukumnya wajib. Baik menurut Al-Qur'an, menurut hadis maupun menurut ijma'nya umat Islam. Sepakat umat Islam untuk menyatakan bahwa zakat adalah fardu wajib. Misalnya hadis Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Jadi pada masa Rasulullah SAW negeri Yaman itu negeri tempatnya Raja Abraha. Saat Nabi SAW itu lahir, maksud saya tahun, kalau dulu itu orang jahiliyah itu tidak tahu hitungan. Kata Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyatun, kami itu kaum buta aksara, la naktubu la nahsub, nulis gak iso, ngitung ya gak iso, nulis gak iso, ngitung gak iso. Mboten semerap hitungan, mboten semerap tulisan. Karena itu kalau ada peristiwa pada masa Rasulullah SAW, menandainya adalah tanda waktunya adalah kejadian tertentu. Kaiso sebut tahun piro, mboten semerap. Wong ngitung mboten saged kok tahun. Makanya kemudian kapan? Ya. Oh, itu disebut tahun gajah gitu. Ya, karena kenapa kok tahun gajah? Ya. Jadi tahun itu adalah tahun di mana ada peristiwa penyerbuan Raja Abraha ke kota Mekah, gitu ya. Jadi Yaman itu adalah negeri yang sebelumnya diperintah oleh seorang raja yang cukup kuat, namanya Raja Abraha. Pada masa Nabi SAW ternyata itu sudah takluk dan penduduknya masuk Islam, gitu ya. Raja Abraha sendiri bukan asli Yaman, Raja Abraha itu asalnya adalah salah seorang perwira pasukannya Raja Habasyah. Habasyah itu pun di Ethiopia, Afrika. Jadi Afrika biyen itu kuat, ya, Ethiopia. Dia bisa menguasai beberapa wilayah. Salah satunya adalah Yaman. Ceritanya ini otak dawa sadurunge Nabi SAW lahir, kisah tentang Raja Abraha itu panjang ya. Raja Abraha itu perwira yang moncerlah jabatan atau karir militernya. Kayak Sambo. Kayak Sambo. Sampeyan hiling Sambo ae. Nggih, kamari-mari sare. Iya, karena dia dulu diutus ya dengan panglimanya, sing diutus aja ini bukan Raja Abraha, ana panglimae. Jadi ana jenderale
itu belum jenderal waktu diutus untuk perang menaklukkan Yaman itu. Ditaklukkanlah Yaman, kota Yaman itu. Nah setelah ditaklukkan Yaman, yang namanya politik ya, Abraha bikin ulah kan itu ya, jenderalnya di kudeta kan gitu ya, lapor kan itu ya. Nah, itu lapor ini gak beres kita kudeta jadi gitu. Dan itu perang antar pasukan gitu ya, sama-sama pasukan Habasyahnya dikirim kan nyebrang laut kan berarti kan, datang ke Yaman takluk. Raja Abraha karena dia juga perwira ya punya anak buah kan itu ya, mengadakan move perang tuh. Dalam perang sesama prajurit Habasyah itu sebenarnya Raja Habasyah itu ndek enggak lemu, ngoten ceritane. Rupane yo gak ganteng ngoten. Ceritane ngoten. Sementara jenderalnya itu tinggi besar, ganteng. Kalah secara postur. Secara postur kalah. Tapi secara nyali dan secara kecerdikan itu cerdik Abraha. Maka dalam pertempuran satu persatu pertama kalah terdesak. Anaknya Raja Abraha melu-melu bantu gitu ya. Ini dalam kitab sejarah ini ya, tarikh. Akhirnya sampai kena sini wajahnya Raja Abraha itu codet gitu ya. Itu wis ndek lemu codet gitu ya. Ya kena itu ya, kena senjatanya musuhnya tadi, jenderalnya tadi itu kena pedangnya. Nggak kalah akal. Anaknya disuruh naik ke badannya dan kemudian ya menebas atau membunuh. Kenapa kok kemudian menyerang Ka'bah itu juga ada persoalan. Raja Abraha itu bikin koyok Ka'bah ngono ya. Iri. Mekah itu kok dikunjungi oleh banyak orang gitu ya. Diziarahi oleh banyak orang. Gimana caranya? Maka dibangunlah tempat ibadah. Raja Abraha itu Nasrani. Habasyah itu Nasrani. Maka dibangunlah ya situs ziarah nek ngene mriki nggih, tempat ziarah, tempat ibadah, tapi tidak hanya tempat ibadah, di situ enten ada tempat untuk bisa menampung banyak orang untuk ziarah di situ gitu loh. Tapi sih kalah populer. Masih kalah pengunjungnya dengan Ka'bah. Loh kok ada peristiwa orang Arab, mohon maaf, orang Arab, orang asli Mekah yang berkunjung ke Yaman kok bikin perkara gitu loh. Apa itu? Buang air, buang kotoran di tempat itu, jadi pemicu. Sopo sing gawe ngene mau? Orang Mekah wis langsung kirim pasukan kan itu ya. Iki ono acara, gitu kan? Begitu ceritanya Raja Abraha itu. Beberapa daerah itu gak wani takluk ya dikasih tahu. Nah salah satunya nanti adalah sebelum sampai kota Mekah, sampai ke kota Taif. Mekah itu kan pinggir pantai ya, pinggir pantai lah. Ya daerahnya tidak terlalu jauh dengan pantai maksudnya. Lebih jauh ke gunung daripada ke gunung yang dingin maksudnya. Kalau gunung-gunung di sekitar Mekah banyak. Lebih jauh ke gunung daripada ke daerah pantai. Taif itu nek mriki koyo batu ngoten lah. Tapi cok bayangno koyo batu dari sisi tumbuhannya ya. Dari sisi sayur-sayurnya iya. Tapi kalau pohon-pohonnya enggak lah, tetap di sana yuk gersang itu kan itu ya. Hawanya agak dingin karena dia ketinggiannya juga lumayan gitu. Nah, itu sebelum sampai Mekah lewat Taif. Nah, orang Taif itu tahu kekuatannya Raja Abraha, akhirnya bukan hanya memberi tempat, memberi dukungan, tapi juga memberi informasi. Itu asal usul kenapa nanti
Orang Taif itu sama Nabi Muhammad SAW, sama orang Mekah itu tidak cocok. Dakwah Nabi di Taif itu sampai dilempari itu gitu ya. Itu yang kayak gitu itu ya, persoalan-persoalan sosial itu tetap ada pengaruhnya. Mohon maaf di sini misalnya bicara secara umum Indonesia macam-macam, tapi nanti ada konflik kepentingan, konflik sosial, kecemburuan sosial antar kelompok, ya. Madura dengan Jawa, Madura dengan mana, Jawa dengan mana, Jawa dengan Papua, itu adalah hubungan begitu-begitu itu ya, ada. Dan itu kan yang mempengaruhi konstelasi politik nasional itu kan begitu ya. Sama pada masa Nabi itu kalau mau dipelajari sampai situ tuh macam-macam gitu ya. Gitu. Baik. Baik, itu namanya tahun gajah. Baik. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Maka kata Rasulullah SAW, diutus untuk berdakwah di sana, menjadi gubernur di sana. Gampangannya kalau sekarang gampangannya gitulah, gubernur. Ada beberapa pernyataan Nabi yang tidak masuk di sini, tapi yang masuk di sini yang kita bahas. Kata Rasulullah SAW, Inna ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadatin alla ilaha illallah. Sampean Mu'adz ke Yaman itu akan bertemu dengan penduduk yang ahlu kitab, Nasrani, gitu ya, Nasrani. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulullah. Fa'inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawat. Kalau mereka menerima ajakanmu, beritahu mereka bahwa Islam itu mewajibkan khamsa salawat, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Fa in hum ata'u lidzalika, kalau mereka juga sudah mengikuti, mentaati, fa'alimhum anna Allah taala iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Beritahu mereka bahwa Islam juga, Allah juga mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan, didistribusikan kembali kepada orang-orang fakir. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mengikuti, menaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jauhi olehmu, hati-hati olehmu, ya, jangan sampai mengambil harta mereka yang bersih. Ya, harta mereka yang bersih itu maksudnya kalau sudah bayar zakat kan bersih, jangan utak-atik harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu, jagalah dirimu dari doanya orang yang teraniaya, jangan sampai mengambil hak rakyat. Gampangnya begitu. Innahu laisa bainaha bainallahi hijabun, karena antara orang yang dizalimi dengan orang yang dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batas, tidak ada hijab. Ya, makanya enten sing ngarani sambo iki kena doane mazlum, ya kan? Nah, baik, itu yang pertama. Jadi dari hadis ini ingin dikuatkan bahwa yang fardu dari Islam itu 2 hal utama. Tentu saja pertama syahadat, tapi setelah itu adalah sholat 5 waktu, zakat. Yang kedua, hadis kalau tadi dari Ibnu Abbas, ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yas'u fuqara'uhum wa la yajhadil fuqara' idza ja'u aw aru illa bima yasna'u aghniya'uhum. Ala wa inna Allah yuhasibuhum hisaban syadidan wa yu'adzibuhum azaban aliman. Sungguh Allah sudah mewajibkan atas orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, dalam harta mereka itu ada hak tertentu, ya,
yang akan menjadi modal luasnya kehidupan orang fakir. Tadi di situ ada hak orang fakir. Dan orang fakir itu tidak akan hidup susah. Idza ja'u au arwa. Saat mereka misalnya lapar, klambi gak patik duwe. Kecuali itu semua berarti atas perannya orang kaya. Nek ono wong fakir kok sampai susah mangan, iku berarti tanggungane wong gawene wong sugih. Ketahuilah sungguh Allah akan menghisap mereka dengan hisap yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Ya, kadang-kadang sebagian kita itu kelebihan. Ya, kelebihan banyak hal, sementara orang lain kurang. Kalau sampai ada orang lain yang hari itu lapar, tentu saja di lingkungan terdekat. Ya, kalau di lingkungan terdekat tidak ada wis suge-suge sak kampung, berarti tonggone kampung iki. Ngono tenan. Skalanya kan lebih luas jadinya. Kalau di satu kota, Sidoarjo itu wonge mampu-mampu. Ya berarti kota sekitarnya. Kalau itu ada yang seperti itu tanggungannya begitu. Tanggungannya yang kaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang beberapa riwayat tentang zakat, ya. Baik. Oleh karena itu, poin yang kedua adalah at-targhib fi adaiha. Dorongan, ya, untuk melaksanakan zakat. Qala Allah Ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tadi ayat yang sudah kita baca, ya. Ai khudz ayyuhar rasul, maknanya wahai rasul, ambillah min amwalil mu'minina shadaqatan muayyanatan, zakat yang sudah ditentukan, ka zakatil mafruḍah, seperti zakat yang sudah diwajibkan itu, au ghairu muayyanah, atau yang belum ditentukan, wahiyat tatawwu. Jadi dalam makna ayat tadi itu, kata sedekah bermakna zakat yang memang fardu wajib, dan bermakna sedekah yang bermakna sunnah. Masih umum. Tutahhiruhum biha, yang itu akan membersihkan mereka, min danasil bukhli, dari kotornya bakhil. Bakhil itu kotoran hati. Wong medit itu kotoran hati. Lho iki jaganku. Ono karo meneh kate lapo meneh. Ya. Nabi dan para sahabat utama itu sudah memberi contoh saja nih. Ya, ada memang satu sisi, ya, kita diminta oleh Allah mempersiapkan untuk generasi kita, ya, supaya apa namanya, cukup hidupnya. Nanti dilihat di surat apa? An-Nisa, ya. Ayat pinten? Coba dilihat nanti, ya. Itu di surat An-Nisa, atau kalau di An-Nisa itu kan waris, ya. Itu surat napa niki? Nah, silakan dilihat di dalam
surat An-Nisa benar, ya. Ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka zurriyatan di'afan, ya, keturunan-keturunan, anak-anak di'afan yang lemah-lemah. Ya, tentu saja lemah itu ekonomi, tentu saja lemah itu lemah akal, tentu saja lemah itu lemah iman, gitu ya. Khawatirlah. Cuma uang niku akhirnya lebih banyak khawatir lemah ekonomi, ya, lemah imannya, sering dilupakan, ya. Orang itu yang paling banyak khawatir kalau anak-anaknya lemah ekonomi, lemah akal, gitu ya, lemah iman, ya, tidak terlalu memperhatikan. Baik, saya ulangi, memang Allah mengingatkan supaya kita meninggalkan generasi yang kuat, yang cukup. Tapi itu tidak boleh menghalangi kita menunaikan kewajiban kita, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk oleh para sahabat. Ya, dalam hal apa saja, ya, terutama dalam harta. Ya, jangan jadi alasan bahwa apa yang kita sediakan untuk anak kita itu menjadi alasan kita tidak memberi orang lain, tidak mengeluarkan harta itu untuk orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Abu Bakar niku nek kate budal perang bisa disebut seluruh hartanya. Kalau kita itu kan seluruh harta kita paling piro sih? Asete Cak Madris nyambut gawe dadi PNS, terus Bu Madris yang sudah pensiun ya misalnya, piro kira-kira? Wabeh piro? Enten 1 miliar. Enten 1 miliar. Lebih nggih. Wah, koncone Sambo ya berarti. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an itu asetnya itu miliaran gitu ya. Lho ngono iku nek kate perang ditokno kabeh. Iya. Ditokno kabeh itu Nabi kan takon. Lah iki gawe wong omah ya apa wis ngomah Gusti Allah urusane. Gak usah istrinya. Ya, sing lanang sing nyambut gawe dhewe ae paling dikenek ngono. Wah, iku lak. Ya. Ya. Nanti di surat Al-Anfal itu kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti surat Al-Anfal itu bab tentang perang, nanti banyak perang ya. Dalam surat Al-Anfal banyak bahas perang. Ojo maneh wong Islam, musuh agama Islam, sinten niku? Orang-orang musyrik. Lho iku ya ngetokno dhuwit akeh digawe merangi umat Islam. Wis sampean rumangsa aman ae gawe awake dhewe pokoke ditumpuk kan gitu ya. Itu.
Jadi yang mereka keluarkan itu juga tidak sedikit. Surat Al-Anfal ayat 36. Kula waca, sampean maca terjemahe ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Napa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sungguh orang-orang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka supaya bisa mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Itu ceritanya kan Abu Sufyan. Mari perang Badar kalah. Perang Badar itu bondone entek ya akeh. Akhirnya merencanakan perang Uhud. Dan dalam perang Uhud itu dia beli orang, bayar orang. Ya sing orang ireng-ireng niku lho. Termasuk yang membunuh Hamzah. Sinten jenenge? Sing mateni Hamzah niku sinten jenenge? Ireng Wahsy. Wahsy niku artine ya negro ngene. Artine Wahsy niku artine Wahsy niku napa jenenge? Nek cara mriki napa jenenge? Sing film Tarsan nek artine mriki nggih. Wong gelantongan nang hutan niku jenenge Wahsy. Wahsy. Pinter sing dibayar, sing dituku kon budal 2000 wong. Niki sik nuku wonge. Durung ragate liyane. Napa ngongkon wong. Mangkane nek sakniki ngapunten, nek sakniki ana demo bayaran niku biyen niku wis ana, perang bayaran niku wis ana, ngoten lho. Demo bayaran. Demo bayaran ya wis ana biyen. Ya, perang bayaran. Sing dituku pinten? Abu Sufyan 2000 orang. Ngoten lho. Bayar wong 2000. Gitu loh. Nah, orang-orang yang menginginkan supaya mereka bisa menghalangi orang lain masuk agama Islam, lho ojo dikira wong Kristen niku gak bondone akeh niku. Lha wong Islam diceketem dhewe-dhewe duwike gak iso. Masih muni wong Islam nang kene 86%. Indonesia 86%. Potensi zakatnya 228 triliun. Sing ditokno ya. Sing ditokno kayak infak. Ya. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, baik itu daerah maupun baik itu nasional maupun Basnas maupun lembaga swasta itu loh, belum sampai angka 10 triliun. Sing liyane nang ndi mestine dibayar ceketem dhewe-dhewe iki lho. Ngono kok njaluk menang, ngono pemilu njaluk menang. Saged to. Pemilu njaluk menang terus sampai murang-muring sampai ngilokno kene kono kan ngono. Orang lain itu jumlahnya sedikit mau keluarkan uang besar. Nggih Pak, soge-soge. Ya itu urusan yang lain, tapi kan setidaknya dari potensi zakat yang seharusnya dengan yang dikeluarkan itu sih gak sampai pinten. Gak sampai 8%. Ya. Iya.
Orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka. Ngono sing wong Islam si alasan aja. Ya wis. Gak pernah bisa berubah. Itu namanya zakat, baik yang muayyanah ghairu muayyanah. Ya, yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kalau Abu Bakar begitu itu soalnya ya delok wong kono-kono yo entek-entekan, yo kene kudu entek-entekan, ngene gak wani ya. Baik. Kepingin sinten dadi presiden. Anies dadi presiden. Geleme ngumpul tok. Ngumpul ambek arep-arep oleh dum-duman. Yo sapa sing ngedumi? Ngumpul iku urunan, akeh-akehan urun ngoten. Iki mboten. Ya aku melok. Engko oleh mangan apa? Keke lah. Oleh mangan apa? Ngono. Nek mentale njaluk golek mangan ngono ya. Ya napa saged. Ono kumpulan oleh mangan apa? Bondo. Gitu ya. Ngono kok njaluk menang. Heran kula kadang-kadang. Baik. Itu surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat yang lain banyak ya. Saya tidak perlu sebut satu persatu ayat-ayat tentang perintah Allah supaya kaum mukminin menegakkan salat, membayar zakat. Saya bacakan hadis saja. Ini motivasi untuk zakat, untuk sedekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Kabsyah Al-Anmari, Nabi SAW bersabda, salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 golongan orang, saya bersumpah untuk mereka itu. Wa uhadditsukum hadisan, dan saya akan beritahukan kalian. Fahfazuhu, maka ingat-ingatlah 3 hal. Apa itu? Mana qasamalun min sadaqatin. Tidak ada ceritanya harta itu berkurang karena sedekah. Kalau ceritanya sampean gelem percaya atau gak gelem percaya, sampean ngeles apa monggo. Itu terserah sampean. Pokoknya Nabi muni, aku sumpah tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Wala zulima 'abdun mazlamatun fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu biha 'azzan. Dan tidak ada orang yang dizolimi oleh orang lain dan kemudian dia sabar, kecuali pasti orang tersebut akan bertambah kemuliaannya. Kita itu kan cenderung bales. Nek bales ya wis padha kan sampean kan. Dizolimi bales. Ya berarti kan padha kan ngene, padha ae berarti kan ngono. Sabar. Dirugikan orang gak terima, berarti podo. Apa bedane? Dizalimi orang, dia sabar, pasti Allah akan menambahnya kemuliaan. Luwih mulya. Gak terima aku ngene, ya wis ngono. Wis padha ae berarti. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidak ada seorang pun yang membuka pintu
minta-minta. Gak ono wong mulai njaluk iki sik mulai, kecuali pasti Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Oke, wong mulai njaluk berarti pintu fakir dibuka. Ya ini tentu babnya tadi tentang motivasi sedekah, tapi saya kira di dalam 3 sabda Rasulullah SAW itu ada pelajaran-pelajaran besar. Terus monggo sampean percaya gak percaya monggo praktekno kan ngoten akhirnya. Mulai njaluk pisan ya terus mereka. Ya. Baik, pun tutup mriki dhisik. Ini 2 pembahasan apa itu zakat. Zakat itu artinya semua perkara, harta yang dikeluarkan oleh Allah, dikeluarkan untuk menunaikan hak Allah dengan memberikan kepada orang fakir. Nah, di dalamnya ada proses penyucian diri, proses penyucian jiwa, dan proses memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat itu terutama adalah untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran kikir, medit. Ya, medit dan kikir itu adalah kotoran hati yang dapat dibersihkan dengan zakat. Ya. Makanya dalam istilah Arab, al ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Wong nek iso pinter iku ya kudu sinau, kudu belajar. Mboten nonton ceritane ya pinter-pinter dhewe mboten, kudu belajar. Wong iso loman mulaine ambek ngekei. Ya. Iso loman kudu mulai ngekei. Yes. Pun gak ono lah, yes. Kabeh serba kulino. Baik, saya kira demikian. Insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang, karena hari ini saya harus geser ke Porong. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.